Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Putri Syalsabila dengan NIM 07011282328150, kelas A5 Indralaya, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat, Ibu Alvina Septiani, SAPMSI, selaku dosen mata kuliah Keuangan Publik. Di sini saya akan mereview materi RPS 3, yaitu anggaran sektor publik. Lihat dari pengertian anggaran sendiri, anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, di mana anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode tertentu. Menurut pendapat Indra Bastian 2010 dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan yang menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode tertentu atau mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan juga data pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Jadi dalam beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik adalah tindakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik yang menyangkut perkiraan penerimaan dan juga pengeluaran uang yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan mendatang. Adapun karakteristik anggaran publik yaitu pertama, anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau non-keuangan. Kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu yaitu 1 atau beberapa tahun. Ketiga, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Dan yang kelima, anggaran yang telah disusun dapat diubah dalam waktu tertentu. Adapun jenis-jenis anggaran terbagi dari dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional sendiri adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup seluruh kegiatan utama untuk memperoleh pendapatan dalam periode tertentu. Jenis anggaran operasional meliputi anggaran pendapatan, anggaran biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan anggaran laba. Anggaran keuangan berhubungan dengan rencana pendukung aktivitas operasional perusahaan, tetapi anggaran ini tidak secara langsung terkait dengan proses produksi dan penjualan, melainkan mendukung kegiatan tersebut. Jenis-jenis anggaran keuangan meliputi anggaran investasi, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Adapun fungsi anggaran, yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan tindakan yang dilakukan, khususnya terkait pengelolaan belanja sektor publik. Adapun fungsi anggaran, yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan tindakan yang akan dilakukan, khususnya terkait pengelolaan belanja sektor publik. Kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool, di mana anggaran ini digunakan untuk mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi batas yang telah ditetapkan serta mencegah adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prioritas. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool, di mana anggaran ini digunakan untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan. Keempat, ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau communication and coordination tool, di mana anggaran ini berperan sebagai sarana koordinasi antar unit kerja dalam pemerintah. Kelima, ada anggaran sebagai penilaian kerja atau performance measurement tool, di mana anggaran ini mencerminkan komitmen eksekutif atau budget holder kepada legislatif sebagai pemberi wewenang. Yang keenam, ada anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool, di mana anggaran ini juga berfungsi sebagai alat motivasi bagi manajer ataupun staff untuk mendorong mereka bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan anggaran yaitu, yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana.
Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Ketiga, merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas yang terlihat. Keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang diberikan dengan keuangan. Adapun prinsip-prinsip anggaran publik yaitu demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel. Selesai sudah review anggaran sektor publik dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.